kemarin ada satu kisah, ada seorang CTMR kita ya. Ada seorang CTMR kita bercerita tentang seorang wanita simpanan gitu ya. Wanita simpanan. Ketika dengar ilmu magnet rezeki, itu dia bergetar. Kemudian bertanya kepada CTMR kita, Pak Nas, bagaimana saya bisa, seorang ya, X ya, bukan ke saya, tapi ke CTMR kita. Lalu kemudian, Pak, bagaimana saya mau bertaubat? Sementara saya ini wanita simpanan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Tim ya. Dibikinin sama tim. Oke teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memuliakan kita, yang membaguskan wajah kita, tubuh kita, yang semoga dengan bagusnya wajah dan tubuh kita, Allah Subhanahu wa taala juga membaguskan akhlak kita, insya Allah ya. Dan pada kesempatan kali ini ya, sebelumnya kita juga ucapkan salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya. Ngobrol bareng, bincang-bincang hikmah apa yang kita bisa dapatkan dari kejadian kita di hari ini ya. Dalam hadis Anas radhiyallahu an ya, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajal qal, ya ini juga kaitannya dengan meriwayatkan dari Tuhannya azza wajal, masyaallah ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah ya. Sebentar, ini kayaknya ya. Oh, nggak kebaca ya. Meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, firman-Nya ya. Nah, begini. Saya kecil aja. Nah, jika seorang hamba mendekat kepadaku, idza taqarrabal 'abd ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi zira'an. Ya. Jadi jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Masya Allah ya. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mendekatnya dengan apa? Dengan amalan-amalan, ya, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib, ya. Kemudian kita bertaubat kepada Allah, beristighfar, bertasbih. Nah, orang yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Sejengkal gini, satu hasta segini ya, segini ya, satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, ya, wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu baghan. Jadi kalau seandainya hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekatnya kepadanya satu hasta, ya. Kemudian satu depak, ya. Kemudian wa idza atani yamshi abtaib, ya. Ataituhu harwalatan. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka akan datang kepadanya dengan berlari. Masya Allah ya. Jadi ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah datang dengan berlari. Masya Allah ya. Jadi inilah kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang ingin bertaubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan dekati ya.
Kemarin ada satu kisah, ada seorang CTMR kita ya. Ada seorang CTMR kita bercerita tentang seorang wanita simpanan gitu ya. Wanita simpanan. Ketika dengar ilmu magnet rezeki, itu dia bergetar. Kemudian bertanya kepada CTMR kita, Pak Nas, bagaimana saya bisa, seorang ya, X ya, bukan ke saya, tapi ke CTMR kita. Lalu kemudian, Pak, bagaimana saya mau bertaubat? Sementara saya ini wanita simpanan begitu. Ya. Akhirnya CTMR ini juga nggak sanggup untuk menjawab, dia konsultasi ke saya. Lalu kemudian saya tanya, itu simpanannya gimana? Apakah seperti wanita Indonesia yang nikah siri, nikahnya ke penghulu tapi tidak dicatatkan di agama? Bukan, ini wanita simpanan gitu. Jadi, oh berarti berzina dong gitu. Iya berzina. Bagaimana dia mau? Sementara dia mau melaksanakan ilmu magnet rezeki, sementara itu si lelakinya gitu, itu selalu mendatangi dia secara rutin gitu. Dan ya pastinya ya dapatin fasilitas, tapi udah nggak mau lagi gitu ya. Kemudian akhirnya bagaimana caranya gitu. Tapi saya juga tidak mau merusak terumbu karang saya gitu kan. Unik juga itu pertanyaannya gitu kan. Nggak mau merusak terumbu karang. Nah kalau seandainya harus memilih ya, yang mana yang harus dipilih tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah tuh lebih tinggi daripada semuanya. Kemudian akhirnya saya bilang begini, minta aja, ini bagus sekali, ini sekalian aja saya sampaikan beritanya gitu ya. Cuma mohon maaf ya, saya nggak mungkin masukkan ke layar ya. Simpanan tuh apakah maknanya dia tidak menikah? Kalau di Indonesia ada yang namanya nikah siri. Ya, tidak menikah tapi jadi pemuas nafsu saja. Kalau nikah siri asal semua rukun nikah terpenuhi, sebenarnya sah secara agama. Enggak, ini memang enggak nikah gitu. Oh berarti berzina gitu. Ya macam selingkuh lah begitu ya. Kemudian apa yang, nah kita sebagai seorang yang magnet rezeki ya, kalau bicara fikih ya, haram gitu, zina gitu kan. Kalau seandainya kita bicara tentang fikih gitu, pendekatannya langsung pendekatan fikih. Tapi Masya Allah ya, karena dia udah mau ikut ilmu magnet rezeki, mau ikut camp online ya, kemudian dia mau merenung, itu aja udah kebaikan. Maka kalau dia mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan dekat dengan dia kepada satu hasta. Kemudian ini yang saya sarankan, bawa sholat taubat terus, saya bilang begitu. Bawa sholat taubat terus, nanti Allah kasih jalan. Saya bilang begitu. Bawa sholat taubat terus menerus, nanti Allah kasih jalan. Nah, oke siap, macam Rabi'ah al-Adawiyah saya bilang begitu. Teruslah berharap agar sebelum mati Allah sudah hilangkan segala dosanya. Jadi sholat taubat, kemudian berharap kepada Allah sebelum mati ya Allah sudah hilangkan dosanya. Nah ini adalah cara kita untuk memberikan positivisme kepada siapapun yang mau bertaubat. Kemudian baiklah, nanti saya akan japri dengan nasihat ini. Subhanallah, langsung dijawab gitu kan? Langsung dijawab gitu ya. Ini apa namanya? Si yang nyimpen dia gitu kan? Yang nyimpen dia bilang kayak gini gitu kan? Oke, tak apalah ya. Oh, berarti orang Malaysia. Tak apalah. Tapi sayang katanya, kita kuatkan semangat untuk jadi yang baik dan halangi dari terus berbuat jahat. Subhanallah. Jadi artinya gitu, ini kan kadang-kadang wanita ya kadang-kadang nggak kuat juga gitu ya, godaan dan seterusnya. Apalagi ada laki-laki yang memang ngegoda dan seterusnya. Tapi akhirnya hanya dia dengan bertaubat niat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali perbuatannya, lalu kemudian Allah yang kasih ilham kepada si lelaki itu untuk tidak lagi mendatangi sang wanita. Malah dibilang, yuk kita berbuat baik yuk, gitu. Masya Allah. Nah jadi teman-teman semuanya, kalaulah ya terhadap orang-orang yang dosanya aja banyak gitu kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau bantu ya, apalagi kita yang insya Allah dosanya tidak sebanyak itu ya, maka teruslah ya berpositif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, janganlah putus asa, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah ya. Nah di sini saya bilang sama beliau itu, saya bilang gini, kita memang harus terus positif pada orang pendosa sekalipun, kita bagi waktu kepada mereka untuk bertaubat. Jadi kita sebagai seorang trainer magnet rezeki, kita kasih waktu kepada orang untuk bertaubat. Jangan dipaksa orang untuk bertaubat sampai akhirnya kita juga nggak ngerti gimana caranya untuk menyampaikan lagi
taubat karena kitanya maksain orang gitu kan untuk bertaubat. Kasih waktu kepada orang untuk bertaubat dan kasih waktu kepada kita juga untuk bertaubat. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya hidayah kepada kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi hikmah yang lain, yaitu saya akan berbincang dengan CTMR kita ya. Ya nak sayang. Kita akan berbincang dengan dua orang CTMR yang sudah on ya, sudah on di layar kaca Magnet Rezeki ya. Beliau adalah, tolong yang YouTube-nya dikecilin ya. Tolong YouTube-nya supaya nggak feedback ya, Pak Arif atau Pak Ustadz Abus. Ya. Nah, ini dia. Ini beliau adalah Ustadz Sofi, Ustadz Abu Sofi Sidik ya, Ustadz Abu ya. Assalamualaikum Ustadz. Suaranya masih feedback nih ya. Suaranya masih feedback ya. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustadz Abus. Ustaz Rasulullah, sehat semua. Alhamdulillah ya. Ustadz sehat? Alhamdulillah ya. Bini'matihi tatimmus shalihat. Bini'matihi tatimmus shalihat. Oke. Ustadz ya, kita mau bincang apa nih hari ini? Kita hari ini kalau dari tema bincang hikmah kita, sebenarnya ini sesi khusus nih sepertinya Pak Anas ya. Kemarin kita diskusi sama Pak Arif selaku Ketua Yayasan Magnet Rizki. Gimana kalau kita menyingkap tabir keajaiban masing-masing CTMA. Karena para trainer Magnet Rizki ini sebagai salah satu syaratnya hingga dia bisa mengikuti TFT, lalu mendapati amanah sebagai CTMR untuk menyampaikan, terus mengalirkan ilmu ini adalah mendapati keajaiban minimal 7 ya, seingat saya ya. Betul, jadi teman-teman semuanya yang ada di YouTube, jadi kita kalau jenjangnya itu, pertama kita ikuti apa yang ada di Telegram ya all free ya, ikuti pelan-pelan gitu ya, sampai kemudian nanti Allah akan berikan keajaiban demi keajaiban. Setelah itu kita bisa ikuti kelas-kelas seperti training, private training, kemudian juga kita bisa ikuti kelas camp ya, online Magnet Rezeki atau camp offline-nya ya. Nah, setelah itu ya kita bisa ikuti training online Magnet Rezeki level 1, level 2 gitu. Itu lebih ke arah coaching gitu ya. Nah, setelah itu kan udah dapetin keajaiban minimal 7. Nah, ikuti yang namanya TFT atau Training for Trainers. Nah, setelah itu menjadi CTMR. Syarat menjadi CTMR adalah sudah mendapatkan minimal 7 keajaiban ya. Nah, terus gimana Ustadz Abu? Nah, agaknya menarik kalau kita menyingkap keajaiban-keajaiban. Jadi kalau kita sekarang ini suka banget work from home dengan ya kayak istri saya, saya sengaja larang halus gitu ya. Kalau mau nonton ada serial-serial drama Korea gitu. Masih nonton drakor. Drakor itu, wah itu antit banget Pak Anas. Ibu-ibu yang semakin banyak di rumah aja ya, hiburannya itu. Gimana kalau kita buat drakor gitu kan? Ya, drama keajaiban rezeki gitu. Oh, drama keajaiban. Drama keajaiban, keren juga ya. Tapi bukan jadi drama ya, karena ini udah fakta gitu ya. Fakta. Karena banyak sekali yang sudah dialami oleh sahabat-sahabat kita, wabil khusus para CTMR. Nah, kita coba ambil segmen ini di hari Jumat. Alhamdulillah wasilah Pak Anas bisa tersajikan bincang hikmah setiap Jumat ini, khususnya untuk kawan-kawan CTMR yang sahabat semua nanti bisa belajar langsung dari mereka bagaimana mereka setelah membumikan, lalu sebelum membumikan itu juga telah mengalami keajaiban-keajaibannya, karena itu sebagai prasyarat untuk mengikuti TFT gitu ya. Iya. Karena level yakin kita kan, kita sudah sama-sama ketahui ada 3 gitu ya.
dari ilmu yakin, kita nanti mempelajarinya di sesi-sesi magnet rezeki, baik di sharing, training, ataupun di campnya. Lalu nanti kita ainul yakin, kita melihat banyak sekali testimonial keajaiban dari kawan-kawan kita, termasuk dari para CTMR yang kita fasilitasi setiap Jumat ini, sampai hingga akhirnya ya teman-teman sendiri, akul yakin yang merasakan keajaibannya itu sendiri. Nah, ini teman-teman coba catat juga ya. Ini ada hikmah yang bisa kita dapatkan dari Ustadz Abus. Level keyakinan itu ada 3 ya. 1 level keyakinan ilmu yakin. Nah, pada saat itu kita lagi belajar, kita belajar ilmu dari guru, dari kiai, dari ustadz, dari orang yang bijaksana. Naikin, jangan cuma sekedar ilmu yakin ya. Kita yakin bahwa bumi itu bulat. Kalau ini nggak bisa nih. Bumi itu bulat, itu ilmu yakin tuh. Ainul yakinnya gitu ya. Ainul yakinnya tuh lihat gitu kalau bumi itu benar-benar bulat. Cuma nggak bisa ya gitu ya. Gimana cara ngeliatin? Nah cuma kita nggak mungkin nih ngeliatin dari jarak yang jauh karena mungkin perlu biaya tinggi. Tapi kita bisa melihatnya dengan apa? Dengan pembuktian. Nah pembuktian misalnya kayak apa kapal makin lama makin apa namanya tuh jauh gitu kan. Terus kemudian makin hilang gitu ya. Terus kemudian juga diukur jarak bayangan gitu. Nah, seperti itu ya. Walaupun akhirnya juga banyak ditentang ya. Ini kan seru nih antara bumi datar dengan bumi bulat nih gitu kan. Terus kalau panas yang mana gitu? Kalau saya ya bumi bulat ya. Kalau saya bumi bulat. Kenapa? Karena pembuktian demi pembuktian itu namanya ainul yakin. Ainul yakin itu nggak bisa sekali. Kita harus tambahin lagi ainul yakin, makin yakin. Setelah ainul yakin itu berkali-kali, maka kita akan sampai kepada yang namanya hakul yakin. Nah, hakul yakin itu benar-benar kita kuat gitu loh, keyakinan kita. Nah, sekarang pertanyaannya gitu, surga itu gitu ya, itu keyakinannya keyakinan level apa ya? Ya. Nah, kemarin kita sebutkan juga tuh di surat apa? Al-Hijr ayat 99 ya kemarin ya. Kita ngaji itu kemarin juga tuh. Al-Hijr ayat 99 nih. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Jadi berimanlah, beribadahlah kepada Allah sampai yang datang yang diyakini, yaitu yang diyakini ini hakul yakin. Hakul yakin itu apa? Pada saat kita betul-betul ngelihat gitu. Hakul yakin, oh benar ternyata ada siksa kubur gitu loh. Benar ada ya alam kubur, benar ada alam barzakh, baru deh tuh yakin tuh gitu. Begitu juga misalnya ketika kita punya informasi tentang ada kutub utara. Ente dari mana tahu kutub utara tuh? Kan dari ilmu yakin gitu. Bagaimana cara membuktikannya? Datang ke sono. Matanya ngelihat gitu loh. Corona baru ilmu yakin tuh. Ya. Baru ainul yakin kalau ente benar-benar udah ngelihat coronanya kayak apa gitu loh. Ya. Dan sekarang nggak ada yang yakin banget sama corona. Karena kan nggak mencapai hakul yakin. Nah, ilmu magnet rezeki harus sampai ke hakul yakin. Nah, itu dia tadi ya. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya. Nah, gimana Ustaz? Wah, ini tamu saya banyak banget nih dan orang-orang penting nih, Masya Allah ya. Oke, selain Ustadz Abu ya, ada juga ya. Kita masuk ke nih kayaknya akhirnya namanya mesti saya ganti nih gitu ya. Pak Arif, gimana kabar Pak Arif? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Alhamdulillah ya. Gimana? Alhamdulillah. Ya. Jadi barusan menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Abus dan Ustadz Nas bahwa kekuatan dari magnet rezeki ini sebenarnya adalah di testimonial. Nah, kalau testimonial ini tidak diungkapkan, tidak diketahui oleh halayak ramai, maka tidak ada yang mengetahuinya. Nah, ini harus kita buka tabir ini, keajaiban-keajaiban dari CTMR kita yang telah memang mereka berjuang. Nah, kita menyebutnya mereka adalah
para pejuang keajaiban. Pejuang keajaiban. Siap. Karena mereka memang sudah mencapai level di mana mereka sudah tidak lagi memikirkan keajaiban pribadinya, tapi mereka sudah memikirkan keajaiban orang lain. Nah, kemudian siapa yang memikirkan keajaiban mereka? Ya tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memikirkan keajaiban kita. Karena kita memikirkan keajaiban-keajaiban orang. Iya, jadi teman-teman semuanya, jadi kita memang ini ada satu flyer ya, saya masukkan di sini. Nah, ini dia, ya. Muka saya mah ilangin aja dah, ya. Nah, ini ada bincang hikmah para pejuang keajaiban. Nah, terus gimana Pak Arif program kita nih tentang? Nah, jadi gini, kita tahu bahwa Telegram Ustadz Nas memang sudah alhamdulillah followernya terbanyak di Indonesia, dan insya Allah kita akan mengungkap banyak testimonial. Jadi bukan hanya orang-orang yang memang yang memang merasakan ilmu magnet rezeki ini, tapi juga orang yang berjuang di dalamnya. Ya, orang yang berjuang di dalamnya. Nah, tentunya apa yang dikatakan tadi oleh Ustadz Abus, bahwa mereka sudah melewati sebelum mereka menjadi CTMR. Gitu. Jadi minimal 7 keajaiban sudah mereka lewati. Dan tentunya sampai saat ini mungkin sudah lebih dari, ya mereka ya sudah bertubi-tubi lah didatangi oleh keajaiban. Maka ini yang harus kita bongkar, supaya memang ini bisa menjadi impact kepada masyarakat bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya kagak dapat ya. Oke, di samping saya juga ada Mas Ardi ya, Mas Ardi ya. Gunawan ya. Beliau adalah juga CTMR kita dan founder dari OSB ya. Nah, ini kita lagi bincangnya ini nih Ustadz Ardi ya, ini ya. HAA ya, Abus Arif Ardi. Ya, Coach Ardi ya, apa yang kita bisa bincangkan hari ini? Ini live ya? Live di YouTube nih sekarang. Alhamdulillah. Muka antum makin ganteng aja kayaknya. Ya, magnet rezeki ini unik ya. 2 tahun lebih kebersamaan para CTMR, kita mendalami dunia keajaiban. Kalau saya bilang fasenya Makkah, jadi pendalaman ilmu-ilmu magnet rezeki, masing-masing kita mengalami sebuah keajaiban yang kita rasakan untuk diri kita. Dan mungkin saat inilah fase Madinah di mana kita bantu banyak orang untuk sama-sama merasakan keajaiban. Kita menjadikan diri kita sebagai wasilah kemudahan dan keberhasilan orang lain. Fasenya fase Madinah, membuka pasar, membantu banyak orang. Semoga ini bisa menjadi kebersamaan kita lebih erat sehingga kita bisa mewujudkan banyak impian orang banyak. Masya Allah. Boleh nggak ente sharing sedikit ya keajaiban yang ente dapetin setelah magnet rezeki? Pasti banyak kan, tapi ada nggak yang kayaknya tuh gede banget gitu? Iya. Singkat aja, singkat. Saat peristiwa camp itu menjadi sejarah bagi saya karena memecahkan sebuah keramik. Ya. Di dalam keramik itu saya menulis, kok nyaman ya kalau seandainya punya kantor. Ya, selama ini terus terang saya memulai bisnis betul-betul bukan di garasi, tapi memulai bisnis di ruang tamu. Jadi rumah yang tidak luas, yang tidak ada garis garasinya, saya pakai ruang tamu sebagai kantor. Ya, tidur di lantai 2, di bawah sebagai kantor. Dan salah satu impian adalah ketika waktu itu ingin mempunyai kantor. Kantor yang beneran gitu ya? Iya, Ustaz. Kantor yang beneran gitu ya? Kantor yang beneran, Ustaz. Karena malu juga punya kantor tapi masih di ruang tamu. Ruang tamu, ya.
Nah, di situ saya menulis di sebuah keramik. Ya Allah mudahkan saya mempunyai sebuah kantor ya. Nah, Saya keramik itu teman-teman ya. OSB Learning Center. Ya. Karena Keramik itu kita ya, pecahkan pakai bohlam tuh, gitu kan? Betul, saat pakai bohlam. Jadi kalau secara logika itu keramik itu kuat ya. Keramik itu kuat gitu ya. Bohlam itu lemah, tapi di magnet rezeki kita ainul yakin gitu. Melihat bahwa bener gitu kan, ternyata si bohlam bisa mecahin keramik. Di keramik itu ente nulis tuh punya kantor ya, OBS Learning Center. Betul. Dan ternyata sekarang terwujud ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Aduh, kalau Anda ada fotonya nih, Anda mau masukin fotonya nih gitu kan. OBS Learning Center. Dan itu OSB kok OBS ya. OSB. Boleh tahu nggak Ustadz, berapa nilai dari kantor ente? Ini buat ini aja teman-teman YouTube biar dapetin hikmah gitu loh. Ya nilainya lumayan, mungkin setara dengan ya kendaraan lah, Ustaz. Kendaraan apa nih, kan ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Maserati. Ini kendaraan apa nih ente nih? Iya, Ustaz. Nilainya miliaran, Ustaz. Miliaran ya. Nilai miliaran. Takut pajak kayaknya ente nih. Ya, jadi nilainya subhanallah, nilai miliaran, dan itu dibeli dengan kredit cash. Dibeli saya teringat Ustadz Nasrullah selalu bilang untuk memiliki sesuatu LOP dulu diaktifkan. Jadi pagi-pagi ketika melihat itu ya sambil dalam hati, ya Allah. Saya ingat juga Ustadz Abus mengajarkan saya tentang ilmu tawakal, Ustadz. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau seandainya kamu ingin sesuatu, maka tawakallah di awal. Ustadz Abus sering nasihati saya. Jadi ketika itu yang diucapkan adalah sambil Ana tanyanya juga belinya pakai apa? Cash, kredit gitu ya. Ya, belinya pakai LOP plus bertahap, Ustaz. Ya, siap. Jadi ente udah nggak pakai bank, ente bayangin bahwa yang punya kantor mau jual secara bertahap dan dia mau gitu ya. Betul, Ustaz. Subhanallah ya. Dan penjualnya dibawa dulu ke seminar magnet rezeki. Ente kerjaannya begitu ternyata ya. Bawa dulu ke magnet rezeki biar dia percaya, terus ente elus-elus jadi mau dia. Boleh tahu nggak ente ngebayar tuh tiap bulan berapa ke dia? Dulu itu 50, Ustaz. 50 juta per bulan ya. Per bulan, Ustaz. Terus sekarang naik. Sekarang udah selesai, Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Berapa lama tuh selesai? Dulu LOP-nya 2 tahun, Ustaz, tapi 2 tahun. alhamdulillah nggak nyampe 1 tahun. 1 tahun selesai ya. Berarti kadang-kadang ente bayar 100, kadang 200 juta per bulan gitu ya. Kita sedikit sharing, Ustaz. Jadi lebih baik menyicil sesuatu itu dikit di awal untuk memperjuangkan akhir, Ustaz. Iya. Sip. Supaya bisa punya waktu untuk berpikir dan untuk mengelola keuangan, mengelola waktu untuk memaksimalkan penghasilan, Ustaz. Siap. Jadi setelah itu antum jadi kayak punya target ya, 50 juta sebulan harus didapat minimal banget, kalau bisa 100 gitu, 100 juta untuk nyenengin orangnya gitu ya. Betul, Ustaz. So teman-teman semuanya, aktifkan LOP-nya ya. Aktifkan LOP-nya, bersihkan dari anasir-anasir yang nggak positif ya. Nah, kalau saya sekarang punya kantor nih, Ustadz Ardi ya. Kantor Ana penuh dengan anak. Nah, kayak gini kantor Ana nih. Alhamdulillah, Ustaz. Kantor pensil apa, Nak? Tolongin dong, Nak. Sana pensilnya sana. Ya. Deh, Abi kerja dulu boleh? Abi nggak kerja, Abi main-main. Oke, Ustadz Ardi, terima kasih banyak. Saya kembali ke Ustadz Abus ya. Ustadz ya. Boleh sharing apa lagi, Ustadz? Yang
Jadi hikmah buat Ya, teman-teman. saat hikmah bagi sahabat kita, guru kita nih Mas Ari Gunawan, yang memang fitrahnya itu dari sejak dulu zaman di pondok, karena saya udah bersahabat karib dengan dia, memang ya ini orang kalau saya bilang abu planning, Ustaz. Abu Saudara planning. kita ini LOP-nya gak karu-karuan. Jadi udah nggak ada kata mustahil. Kalau udah Allah kita ngerti punya kunnya, maka kita tinggal percaya aja sebenarnya. Jadi kayak udah pilih menu aja tuh. Ya, Mas Ardi dengan segala, sebentar maaf. Ya, Mas Ardi dengan segala keterbatasannya saat itu, ya nggak berpikir realita, ya, nggak berpikir realita. Itu Masya Allah. Cuma saya pelajari sesuatu yang berharga juga dari sahabat kita ini. Dia nggak pernah menampakkan wajah ketidakmudahan kepada orang lain. Ya, jadi cukup Allah saja yang tahu apa persoalan kita sebenarnya. Ya. Lalu ya apa? Ya mendekatkan diri padanya hingga orang-orang terbaik didekatkan menjadi solusi bagi kita. Ya. Sampai hingga akhirnya saya juga dulu pernah ya lobby waktu di Yogyakarta itu, saat itu Pak Nasrullah masih membawakan materi spiritual partnership. Saya bilang dalam batin, one day saya ingin ketemu berguru dengan beliau, walaupun saat itu masih mahasiswa yang semester awal ya, belum berpikiran yang apa bisa gitu ya. Subhanallah. Sekarang malah dekat banget ya. Sekarang jadi wasa. Ya, jadi dulu teman-teman semuanya, saya tuh punya training namanya spiritual partnership. Yaitu tahun 2009 ya. Lebih kurang. Nah, 2009. Waktu itu ente semester berapa? Semester 1. Singkatannya semester segitu lah ya. Oh, gitu ya. Semester 3 kali ya. Nah, terus kemudian itu pada saat itu ingin belajar dan akhirnya LOP-nya nyampe tuh gitu ya. LOP-nya nyampe, anak kejar itu camp perdana, Masya Allah. Nah, itu ada keajaiban tuh di camp perdana itu. Ya, pasti menampakkan energi syukur dan bahagia itu kepada sesama. Jadi cukuplah kita kerja kerasnya orang makan situ di atas sajadah gitu. Oke, tulis teman-teman yang ada di YouTube ya. Menampakkan kesedihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menampakkan kesedihan hanya kepada Allah dan tampakkan kebahagiaan di wajah manusia. Ini bagus banget, hikmah bagus banget yang kita bisa tulis hari ini, ya. Tampakkan kesedihan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tampakkan kebahagiaan ke wajah manusia. Nah, jadi Facebook itu nggak boleh isinya keluhan apa segala macam gitu ya. Gitu. Muka kita selalu happy, bahagia gitu ya. Itu salah satu cara untuk mengaktifkan LOP ya. Oke, kita kita ada ya untuk sesama, bukan untuk berbagi kesedihan, melainkan kebahagiaan. Jargon yang saya sering sampaikan ke teman-teman semua ya, jaga energi bahagia. Gimana tangan? Jaga energi bahagia. Bahagianya ekspresi lah. Jaga energi bahagia. Gitu ya. Wah, subhanallah. Jaga energi bahagia. Jaga energi bahagia ya. Jaga energi, menampakkan kesedihan kepada Allah dan tampakkan kebahagiaan kepada manusia. Subhanallah, bagus sekali hikmahnya hari ini ya. Kita beralih ke Pak Arif lagi ya. Karena tamu kita 3 sih ya. Jadi ini harus bagi-bagi nih saya nih ya. Masya Allah. Pak Arif, gimana Pak Arif? Bisa ditambahin nggak? Baik, alhamdulillah ya. Jadi ini semua guru-guru saya. Sebenarnya saya pengennya nyimak nih. Allah. Jadi tadi terlena menyimak ketiga guru saya. Alhamdulillah. Memang keajaiban-keajaiban yang didapatkan dari ilmu magnet rezeki ini sangat luar biasa. Ya. Sebenarnya kalau mau dikatakan di awal saya juga kurang percaya dengan magnet rezeki ya, tapi berkat kesabaran dari orang yang mendampingi saya, orang yang tulus, dia memberikan pembuktian, kemudian ya akhirnya saya ikut dan alhamdulillah keajaiban demi keajaiban yang saya dapatkan
sangat sampai saat ini alhamdulillah ala kulli hal. Jadi terima kasih Gurunda Ustadz Nasrullah. Terima kasih juga untuk Ustadz Abus, Ustadz Ardi, dan seluruh CTMR yang selalu memberikan energi berliannya. Juga terima kasih kepada para testimonial ya. Itu juga selalu setiap kali ada CTMR yang memberikan sharing-sharing keajaiban, saya selalu terenyuh lah. Energi berlian itu langsung keluar. Seperti itu. Anda inget banget waktu itu ente kan nggak terlalu percaya ya sama magnet rezeki gitu ya, karena ya dari sisi ente IO itu kan salah satu, ente sekarang sebagai ketua IO nasional apa gimana? Alhamdulillah Ustadz, saya adalah founder IO Community dari tahun 2007. IO Community member kami sudah ribuan. Ya, ada, kalau di Facebook itu sudah 29.000. Iya. Seluruh Indonesia, dan alhamdulillah tahun 2018 saya dan teman-teman mendirikan asosiasi IO pertama di Indonesia, dan alhamdulillah saya ditunjuk sebagai penasehat di asosiasi tersebut. Asosiasi IO Indonesia. Oh ya, ini menarik nih. Ini kita mau bicara gitu. Ya, jadi selalu ada rahasia ya di balik setiap peristiwa. Nah, yang penting kita tenang, menampakkan kesedihannya hanya kepada Allah, kepada manusia tetap tunjukkan wajah bahagia. Nanti Allah yang akan bimbing kita untuk digantikan dengan yang kita awalnya nggak pernah kebayang gitu ya Pak Arif ya. Betul. Subhanallah. Betul Ustaz. Jadi memang tidak di tahun 2017 itu tiba-tiba adik ipar saya ada ngajak saya untuk joinan bikin perusahaan untuk peternakan dan menjual daging-daging. Saya pun nggak tahu itu. Ya udah, oke, saya ikut, kita invest di sini, dan ternyata alhamdulillah Allah tampakkan di tahun 2020 ini. Ternyata gitu. Hasilnya ya, subhanallah. Baik, terima kasih. Ini karena sudah 7.30 ya. Teman-teman juga bandwidth-nya mesti dihemat-hemat kayaknya kuotanya ya. Terima kasih, saya munculkan ketiga tamu saya ya. Nah, ini adalah mereka-mereka yang alhamdulillah hari ini ya, Pak Abus, Ustadz Abus, kemudian Pak Arif dan Ustadz Ardi ya. Terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah, lambaikan tangan buat teman-teman yang ada di YouTube ya. Ya, terima kasih Ustaz. Insyaallah. Terima kasih semua. Siap. Jadi nanti ini akan terus ya. Kita akan bincang tentang pejuang keajaiban ini setiap hari Jumat ya. Jadi kisah-kisah para pejuang keajaiban ya, itu menunya itu di setiap hari Jumat. Begitu ya? Insyaallah Ustaz. Ya. Insyaallah Ustaz. Oke, terima kasih banyak ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah senang sekali bisa berbincang dengan para pejuang, para pejuang keajaiban, dan mereka betul-betul pejuang yang nanti insya Allah juga akan sama-sama memperjuangkan saudara kita yang sekarang ini mungkin ya secara makan siangnya. Ada yang kemarin tuh saya sangat terinspirasi dengan Pak Randy, Ustadz Randy Saputra, yang sampai akhirnya ada orang yang jalan jauh gitu untuk dapatkan makanan gitu ya. Itu subhanallah sekali ya. Dan inilah waktu kita ya untuk berbagi. Kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan ya, maka mungkin ini waktunya kita untuk berbagi. Oh ya, ini bagus banget satu quote. Saat kita sudah tidak bisa mendapatkan sesuatu ya. Saat kita sudah tidak bisa mendapatkan sesuatu, fokuslah untuk berbagi. Ayatnya dalam surat ya, ini saya surat At-Taghabun ayat 14 ya. Yuk kita buka surat At-Taghabun. Oh sorry, bukan At-Taghabun. Surat. Jadi pada saat kita tidak bisa ya, pada saat kita tidak bisa lagi mendapatkan sesuatu ya. Ya di qalbah. Ada yang bisa ini enggak? Saya kok ingatan saya ini ya. Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati ya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Ya, saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Nah, ini bagus sekali.
pada saat kita sudah tidak bisa lagi atau at-tolak ya. Liyunfiq zu sa'ati min sa'ati. Oh iya benar, at-tolak ayat 7. Ya. At-tolak ayat 7. Nah, ini kita sambil bisa ngambil hikmah lagi. Dan ini yang terjadi pada teman-teman yang ada di pejuang keajaiban. Liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Wa man qaddara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ini saya dapatkan dari guru saya. Pada saat saya udah nggak bisa lagi mendapatkan, ya. Pada saat usaha saya lagi nggak bisa berkembang dengan bagus, ya. Minus 21 miliar, kemudian pada saat saya sudah tidak bisa mendapatkan, inilah saatnya untuk berbagi. Ini saya bacakan dengan langgamnya. Ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ini adalah hikmah yang saya dapatkan, Masya Allah, ya, dari guru saya, nasihatin ke saya gitu. Nas, pada saat ente udah nggak bisa mendapatkan, ya, maka itulah saat ente berbagi. Pada saat itu saya masih belum paham gitu ya. Gimana orang saya juga rezeki aja nggak punya gitu kan. Tapi kok ya Ustadz saya untuk berbagi. Ya. Nah, mungkin ini saat-saat dimana kita untuk dapetin sesuatu tuh nggak gampang ya. Udahlah, fokus aja saya berbagi. Di sini sebutnya dan orang yang disempitkan rezekinya. Gitu ya. Ini bagus banget. Bagus banget. Ya. Orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, disempitkan nih. Kita kan lagi disempit ini rezeki nih, ya. Orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, ya, hendaklah memberi. Coba, hendaklah memberi. Coba, kan unik gitu ya. Pada saat disempitkan, malah, ya, obatnya itu adalah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah. Nah, makanya kenapa kita bikin program yang namanya MR Box itu, ya. Kenapa program MR Box ini kita adakan? Ya pada saat mungkin sebagian di antara kita nggak bisa memberi, ya. Tapi saya yakin pada saat itu kita bisa berbagi. Nah, apa kata Allah? Ya, Allah tidak memikulkan, ya. Kan kita mikir gini kan, ya Allah, kok begitu sih, gitu kan? Ya, kok gitu sih? Apa kata Allah? Ya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya udah, lakukan sesanggupnya. Berikan apa? Berikan kemampuan, berikan makan, berikan nafkah, berikan senyum, berikan apa gitu. Nah, nanti saya ja'alullahu akan Allah balik gitu, ya. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ba'da usri yusra. Nanti Allah akan ganti itu. Yang tadinya sempit jadi lapang. Jadi pada saat kita sempit, kita ngelapangin orang, maka pada saat itu Allah akan melapangkan kita. Nah, makanya muncul program MR Box. Nantikan ya, program MR Box kita akan bagi-bagi makanan. Ya, pokoknya terserah Allah deh gitu kan. Mungkin sekarang kita lagi nggak punya apa-apa nih gitu kan, tapi Allah nyuruh kita untuk berbagi. Ya udah, kita berbagi aja deh gitu kan, supaya apa? Supaya Allah memudahkan gitu ya. Ya, seperti ini. Ya, ini ada dalam surat At-Tolak. Ini ada pertanyaan, Pak Nas, apa yang dimaksud dengan kolbun salim? Mana tadi ya? Nah, ini dia. Apa artinya kolbun salim? Ya, kolbun salim hati yang bersih, hati yang ya. Oh, kemarin ada video bagus juga tuh ya tentang kolbun salim. Kolbun salim itu macam-macam ya. Bisa dengan mendoakan orang, bisa dengan kita selalu membersihkan hati ya. Intinya sih ilmu magnet rezeki itu ilmu kolbun salim lah ya. Dengan pendekatan rezeki, ilmu kolbun salim dengan pendekatan rezeki. Itu adalah ilmu magnet rezeki. Oke, teman-teman semuanya ya, luar biasa hikmah yang kita bisa dapatkan hari ini ya. Mudah-mudahan bincang hikmah kita
mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai jumpa dalam bincang hikmah berikutnya. Saya Nasrullah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.